Betul, mantap ya. Itu salah satu kegunaan kalian belajar kelarutan ya. Terserah, gak apa-apa. Atau mau yang lain, gak apa-apa, Re. Mana anune itu? Mas Abdillah ya, Pak Abdillah. Iqbal apa kamu, Bal? Ya apa, terserah lu. Hari ini kita belajar KSP dan kelarutan, Ustaz. Oh ya. Apa? Harus terserah. Kita siapa ya? Kita baca kelarutan. Apa? Ini anak-anak belum masuk ini. 11 IPA ini. Salam. Makasih. Terus apa? Coba kamu pengen yang mana? Loh, kok Ubi dan Unpad? Apa Iqbal? Oke, sambil nunggu Iqbal mungkin Lutfa, apa Lutfa? Apa cari dulu, Bal. Itu yang harus garis bawahi juga. Nanti kita akan belajar tentang pengionisasian ya. Itu. Nah, kemarin kita udah belajar di asal basa bagaimana cara menguraikan suatu senyawa jadi penguraian secara ionik kan. Nah, tuh. Oke, Iqbal harus ketemu Iqbal. Apa Abdillah dulu? Terserah, Mama. Terserah siapa dulu. Apa? Ya nggak apa-apa. Nggak harus. Oke, bagus. Kalau yang siapa Abdillah? Mau yang apa Abdillah? Ini kalau nggak dicet ini nggak masuk anak-anak. Apa Abdillah? Wajib mendapat adalah salah satu contoh dari penerapan hasil kali kelas kesadaran. Kesadaran. Sampai rumahnya di Surabaya. Surabaya Gresik siapa? Oke, Surabaya. Rumahmu mana, Bapak? Benowo. Oke. Pernah nggak airmu di keran terus kamu buka keran itu pernah menimbulkan buih putih nggak? Ada yang pernah kelihatan buih putih atau mungkin bau paling baunya nggak enak? Itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu penambahan air itu ada suatu zat logam yang berbahaya seperti itu. Makanya boleh dipakai mandi, tapi nggak boleh dibuat minum. Seperti itu. Kenapa? Nanti akan merusak ginjal kalian. Kalian udah belajar ekskresi kan? Nah, ekskresi kalau misalkan semakin banyak logamnya, itu semakin membuat ginjal kita semakin untuk menjadi urin itu semakin keras. Nah, saya dulu praktikum ini kesadaran. Jadi teman-teman saya yang daerah kota Surabaya itu mengukur di setiap kecamatan. Di daerah Ketintang, di daerah Benowo termasuk juga, terus daerah Gunung Anyar, Gunung Sari, terus Rungkut itu, dan tingkat kesadaran yang sangat tinggi itu yang dekat-dekat pabrik, gitu. Karena air tanah itu kan dari sungai kan,
Nah, kalau sungainya sudah tercemar, otomatis air tanah juga tercemar sehingga air yang awalnya itu murni seperti ini, itu nanti akan menimbulkan bau. Atau kalau kita lihat kan mungkin bening, tapi lama-kelamaan kalau kita tampung jadi satu warnanya menjadi keruh. Itu sadar dan itu berbahaya. Dulu itu ada salah satu teman saya meneliti itu dan mendapatkan dana sebesar 12,5 juta bagaimana untuk mereduksi itu bahasa mengurangi ya, mengurangi agar air sada itu sedikit. Nah, gitu. Ini anak-anak mana? Oh, ada Jazuli. Ambilkan itu Abdul. Nah, bagus, kesadaran. Oke, kalau kalian baca yang pertama kali, tadi yang pernah dijelaskan urutan tadi, salah satu manfaatnya itu adalah pemurnian agar mendapatkan garam. Kalau kalian pernah lihat Dr. Stone, ya, garam itu sangat berguna ya. Pertama buat sabun, buat bom, ya, TNT ya, banyak manfaatnya. Terus ada lagi membuat masakan kalian tuh enak ya. Tanpa garam itu gak enak ya. Gitu. Nah, micin itu bukan masako, Ajinomoto enggak, garam itu termasuk juga. Micin itu secara kalau saya belajar di kimia itu yang mengenakkan makanan. Jadi kalau kalian makan dikai kita bawa enak, itu micin. Gitu. Dan micin itu enggak gara goblok rek. Itu salah, itu hoax. malah yang salah itu akan menyebabkan kanker dan lain-lain sebenarnya, bukan goblok. Ya, itu kalau berlebihan. Makanya kan biasanya dikasihnya itu sedikit gitu ya, nggak banyak gitu. Karena kalau banyak ya bahaya rek gitu. Contoh saya pernah, karena saya anak kos ya dulu ya selama mahasiswa, dan sangat ngirit banget karena kalau nggak ngirit saya nggak bisa ngumpulin laporan praktikum saya. Jadi saya itu makan tepung bumbu, ya tepung bumbu bakwan. Itu tok tak goreng setiap hari makan itu. Akhirnya apa ya? Saya asam urat. Nggak bisa buat tangan itu rasanya kuwekil gitu. Akhirnya saya nyari-nyari minum teh hijau. Itu salah satu kalau saya berlebihan makan micin. Yaitu tepung bakwan itu kan banyak micin ya, makanya enak. Nah, gitu. Tapi kalau nggak ada micin, rek, kasihan ibu-ibu rumah tangga kalau mau buat santan. Saya dulu masih di desa itu yang buat santan itu dari kelapa yang tua, diparut, diperes, dan itu butuh banyak kelapa kalau ingin menghasilkan santan berapa liter. Untuk biasanya kan hari raya Idul Fitri kan biasanya wis padha rewang kabeh kan. Nah, saling bantu tetangga masak apa nanti saling terteran lah gitu. Iki ada siapa ini? Oke, assalamualaikum Deswita. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, siapa ini? Jazuli. Jazuli hadir. Jazuli. Hadir. Oke. Lulu. Hadir Ustaz. Hadir. Malika. Hadir. Hadir Ustaz. Kok Mak Malika? Aini. Hadir Ustaz. Aini. Hadir Ustaz. Oh ya. Enggak dengar boleh. Tadi sudah baca buku apa belum ya? Ayo. Kalau belum ya udah. Ya, dibuka ya nanti dibaca. Oke, saya akan lanjutkan materi hari ini. Baik anak-anak yang offline ya. Saya akan mempraktekkan bahwasannya kalian bisa buka di buku kalian anak-anak yang online juga yang halaman kelarut kan itu kan ada halamannya ini berapa halaman? 98. Halaman 98 terus itu kan ada tugas ya. Mengenal kelarutan senyawa ya, mengenal kelarutan senyawa disediakan NaCl. NaCl di sini akan saya rubah menjadi gula, terus CaCO3, NaHClCO3 itu saya akan rubah
menjadi pasir atau tanah. Gitu. Nah, baik. Saya akan melakukan percobaan itu. Nah, di sini kita lihat yang pertanyaan pertama. Apa yang terjadi pada kita ngambil dua larutan saja. Larutan untuk gula sama tanah. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi? Oke ya. Ini tanahnya ya, tanah. Kopi. Tambah gula. Terus ini gulanya ya, gulanya. Oke. Ini yang pasir. Loh, mana ini? Nah, ini pasir. Ini pasir anak-anak ya. Pasir. Ya, ini ya. Ini pencampuran antara larutan sama gula. Ini belum saya aduk. Terlihat jelas yang atas itu masih sedikit bening, sedangkan yang bawah udah hitam kental ya. Nah, sedangkan untuk gula, nah kalau gula di sini masih ada gulanya ya di sini ya, masih ada gulanya, belum saya aduk. Terus di sini sebenarnya cocoknya itu garam ya, karena kalau garam kan langsung terlarut ya. Kalau gula ini kan harus pakai air panas biasanya. Nah, terus ini kan masih bening. Terus saya udek ya, udek apa ya? Diaduk, ya. Diaduk maka lama-kelamaan kan yang atas jadi agak hitam kan ya. Nah, ya kan? Tadi kan agak bening. Nah, sekarang ini steril sih. Seneni ya sampai dosenku ini. Nah, ini sebenarnya harusnya larut, tapi bisa sih larut, tapi kalian harus ada effort untuk mengaduknya sangat besar ya, seperti itu. Lama-kelamaan ini akan hancur. Nah, mulai sedikit hilang ya, mulai agak sedikit hilang. Ada terus, ya. Sebenarnya pengennya garam. Saya tadi itu kepikiran Lutfa bawakan garam, kan di dapur asrama. Enaknya laki-laki ya, lewat dapur asrama ya, seperti itu. Nah, ini lama-kelamaan akan awalnya banyak, itu akan jadi hilang. Tapi yang tadi dijelaskan sama Lutfi, apabila ditambahkan lagi, Lutfi apa novel tadi ya? Apabila ditambahkan lagi zatnya, itu nanti akan semakin, ya kita tambahkan, mana aku? Semakin jenuh, jadi semakin, nah iya ya, mana ini? Nah, maka kalau ditambahkan lagi anak-anak gulanya ditambahkan lagi, otomatis akan semakin jenuh ya, semakin keruh seperti itu. Atau enggak ini, kalau kalian tambahkan lagi tanahnya, otomatis akan semakin keruh lagi kan. Kopi ya, jadi kopi. Hal yang simpel ini yang ditemukan oleh bapak-bapak ilmuwan kita itu menjadi dasar untuk bisa mendapatkan suatu logam yang murni. Emas, garam tadi yang dijelaskan Irfan, banyak hal. Tanpa hal ini, kalian tidak akan merasakan adanya garam sekarang. Mungkin garam masih di laut, ya wes asin gitu, tapi kalian nggak tahu kenapa hal itu bisa asin. Gitu ya. Nah, terus fakta menariknya bahwasanya di alam logam mineral itu tidak ada yang sendiri, semua bergabung. Jadi kalau bergabung untuk bisa menghasilkan yang murni itu harus dilakukan pemurnian. Salah satu contoh sederhana yang tradisional itu adalah pakai ini. Ada lagi yang paling bagus itu nanti akan dipelajari di kelas 12 prosesnya saja, tapi untuk apa namanya cuma prosesnya aja dulu. Jadi ini penting anak-anak ya, materi ini menurut saya penting. Sebenarnya semua materi penting. Nah, jadi kita akan belajar tentang suatu, nanti lama-kelamaan ini jadi bening ya. Coba ya, kita tes saja. Yang penting didiamin aja. Nah,
Jadi anak-anak ini kelarutan ini kelihatannya ilmuwan dulu itu kayak simpel-simpel, tapi menemukan rumusnya itu rumit-rumit ya, seperti itu. Nah, salah satunya di fisika ya, karena kimia ini termasuk anaknya fisika ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke materi ya. Kita sekarang ke materi ya. Kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Terus di sini yang kita akan bahas itu ada 4. Cuma yang kita akan bahas pada hari ini adalah definisi hingga hubungan kelarutan dengan KSP. Di sini ada perhitungannya seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa tambahin semakin banyak garam, semakin ditambahin banyak gula kok semakin mengendap gitu ya, seperti itu. Atau semakin sedikit kita tambahkan zatnya, kenapa kok semakin mudah larut seperti itu. Atau kok garam di larutan yang dingin sama yang gula yang di larutan dingin kok cepat garam ya yang larut gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Pertama yang kita akan pelajari itu adalah tentang definisi terlebih dahulu, ya definisinya. Di mana definisi dari, nah ini anak-anak definisi. Jadi definisi dari kelarutan atau kita nulisnya lambangnya itu adalah S kecil. Nah, kenapa kok pakai S? Karena bahasa Inggris dari kelarutan itu adalah soluble, ya soluble. Ya, pokoknya SOLU-able ya, seperti itu. Jadi jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut. Oke, sekarang saya tanya anak-anak, baik yang online maupun yang offline. Saya tanya yang online dulu aja deh. Kira-kira anak-anak, di sini ada air gula, Ini gula ya, mana kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan ya. Pokoknya intinya ada air gula sama ada air ya. Zat terlarutnya itu yang mana dan pelarutnya yang mana? Saya coba kalian yang online boleh, yang offline boleh mereka-reka juga. Pelarut itu yang mana, zat terlarut yang mana apabila contohnya larutan garam. Larutan gula. Oke, di sini ketambahan Ditya, Nafisa, Naila, Maida. Oke anak-anak coba kira-kira ini yang lainnya mana? Coba dicek di grup ya. HP saya di kantor, nggak bisa ngecek. Ya. Oke, saya coba tanya ke Despita dulu, Des. Untuk larutan gula, zat terlarutnya itu yang gula atau yang air? Ini di materi. Yang gula. Yang gula, betul. Jadi zat terlarut itu adalah zat yang larut atau mungkin yang mengendap. Sedangkan pelarut itu adalah yang air, yakni jadi pelarut itu yang melarutkan zat terlarut seperti itu. Nah, jadi kalau ada air gula seperti ini, maka zat terlarutnya itu yang padatan. Yang padatan kan pastinya yang gulanya. Nah, sedangkan yang pelarutnya itu pasti air. Sekarang saya tanya yang offline. Kalau seperti ini zat terlarutnya yang apa? Pasir atau tanah. Jadi zat pelarutnya adalah yang air seperti itu. Oh ya ketutupan ya guys, saya nyatet ya. Nah, aku ngomong hari. Nah, jadi kelarutan bisa saya pakai definisi lain, yakni dia adalah molaritas. Jadi kalau gampangannya kelarutan itu kalau kalian dalam perhitungan kelarutan itu sama saja seperti molaritas seperti itu. Atau definisinya adalah jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut. Jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut seperti itu. Sedangkan KSP atau hasil kali kelarutan adalah hasil konsentrasi ion-ion. Nah, tadi yang dijelaskan Lutfa, penguraian ion-ion. Ya.
hasil kali konsentrasi ion-ion. Konsentrasi itu pakai molaritas atau lambangnya itu M. Terlarut dalam keadaan jenuh dipangkatkan dengan koefisien. Nah, ini ya. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk matematis, dalam matematika, saya akan mengingatkan kembali, molaritas itu bisa mol per liter atau gram per liter. Jadi molaritas M itu rumusnya bisa pakai mol per volume atau M itu bisa pakai gram per mr dikali 1000 dibagi dengan volume, seperti itu. Sedangkan untuk KSP, rumus KSP itu adalah, misal di sini ada senyawa A2B. A2B ini dan ini termasuk reaksi kesetimbangan. Makanya tanda panahnya ada 2, anak-anak. Maka A kalau kita uraikan kan A plus B kan ya. A plus B, di mana A ini kan jumlahnya 2 ya, anak-anak. Kalau jumlahnya 2, maka, oh ya, saya ingatkan kembali, sebelah kiri pasti tandanya positif ionnya, sedangkan di sebelah kanan itu tandanya negatif. Nah, di sini A ini jumlahnya kan 2 ya, maka jumlah ion yang lawannya kan yang B, maka jumlahnya 2, anak-anak. Tapi kalau B ini kan jumlahnya kan 1 kan ya, maka jumlah ion lawannya yakni A itu sebesar 1, seperti ini. Terus kalian setarakan, di sini A-nya jumlahnya 2 kan ya, yang B di sini jumlahnya 1. Sedangkan di sini A jumlahnya 1, yang B di sini juga jumlahnya 1. Nah, yang A ini kan nggak sama kan ya, di sini 2, di sini 1. Maka kalian harus beri koefisien di sini. Ditambahkan berapa? Dikali berapa agar hasilnya 2? Dikali sama dengan 2 ya. Jadi koefisiennya di sini 2. Seperti itu. Nah, sehingga kata-kata di atas ini bisa kita uraikan menjadi secara matematis KSP itu sama dengan A plus B. Terus di sini ada dipangkatkan dengan koefisien, maka A-nya ini kita pangkatkan dengan 2, seperti ini anak-anak. Terus dikali dengan B2-. Seperti itu. Oke. Baik yang online maupun yang offline, ada yang ditanyakan nggak? Desvita, Maida, Nafisa, Lena, Lulu, Malika, Jazuli, Naila. Ustadz, bisa diulangi yang KSP itu, Ustadz? Oke, baik. Yang tulisan warna merah ini ya? Iya. Oke, jadi gini anak-anak. Bisa diperhatikan. Misalkan nih, saya ada senyawanya. Awalnya itu senyawanya gini. A2B, ya, senyawanya A2B saja. Maka KSP itu adalah hasil konsentrasi ion-ion. Maka senyawa ini harus kalian uraikan secara ion. Nah, caranya gini. Di sini kan ada 2 atom ya. Atom A sama atom B. Maka kita pecah menjadi 2. Ada A plus B. Gitu. Terus, saya selalu menjelaskan dari asam basa. Sebelah kiri itu tandanya pas ionnya itu pasti positif. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu pasti tandanya negatif. Setelah kita mengetahui tanda positif dan negatif, maka kita harus menentukan jumlah ionnya. Cara menentukan jumlah ion A itu kamu harus lihat jumlah B. Nah, jumlah B di reaktan ini jumlahnya berapa? 1 kan ya? Maka jumlah ion di A itu hanya 1. Sekarang kalau mencari jumlah ion yang di B, kamu harus lihat jumlah atom yang di A. Jumlah atom di sini berapa? 2. Ya, maka di sini kamu beri 2 min. Seperti itu. Setelah itu kamu setarakan. Di sini A jumlahnya berapa? 2. Sedangkan A di produk jumlahnya 1. Sehingga nggak setara kan ya? Maka kamu setarakan, kamu kalikan 2. Karena
jumlah A ini kan, jumlah A di produk ini kan 1 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini jumlah atomnya juga 2. Maka sudah setara untuk A-nya. Tapi untuk B-nya, kamu lihat, B-nya di sini jumlahnya 1. Sedangkan di produk juga jumlahnya 1. Maka tidak perlu ditambahkan koefisien lagi. Terus untuk mencari KSP kita bisa menurunkan secara matematis dari pengertian di atas. Hasil kali konsentrasi ion-ion, maka yang kamu masukkan adalah ion-ionnya saja. A+ sama B2-. Setelah itu dipangkatkan dengan koefisien. Yang ada koefisiennya kan semua pasti punya koefisien. Di sini 2, di sini 1. Tapi kalau 1 itu tidak usah ditulis seperti itu. Oke, dari sini, dari offline maupun online ada yang ditanyakan? Berarti harus kiri plus kanan ini. Yang ininya tak, Noval? Ya, pasti ya. Pasti yang sebelah kiri itu ionnya positif, sedangkan yang kanan itu negatif. Tapi ada pengecualian dulu, yakni asam asetat, yakni CH3, ini ya, CH3COOH, yakni jadinya kan kalau dulu di asam basa CH3COO- plus H+. Jadi ini hanya asam, ya, nanti di kelas 12 kita belajar asam karboksilat. Nah, jadi kalau jenisnya asam karboksilat itu ini ke lawannya ya, lawan gitu. Kan biasanya sebelah kiri itu kan positif rata-rata. Ini yang positif di sebelah kanan. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Saya tak minta tolong ke Lena. Lena di screenshot ya, Lena ya. Apa Ustaz? Minta tolong di screenshot Lena, ya. Ya Ustaz. Ya, ini ada yang tahu nggak Sabrina, Atia, Diva ini kemana? Nggak, biasanya Diva nggak masuk. Paling satu. Ya, oke, sudah selesai nyatet? Saya lanjutin ya, anak-anak. Sudah di screenshot Lena? Sudah Ustaz. Oke, gas. Ya, gas. Kita lanjut ke hubungan kelarutan dengan KSP. Contohnya kita pakai kelarutan MgOH. Jadi kelarutan MgOH itu adalah S. Maka tentukan nilai KSP-nya. Oke, diperhatikan dulu anak-anak. Jadi step ya Allah. Step ya, step by step ya. Ini gak lulus aku TOEFL ini ya. Siapa yang ngechat? Diva katanya gak enak badan Ustaz. Kalau nggak enak coba makan micin biar enak ya. Ya, semoga cepat sembuh ya. Caranya gini anak-anak. Kita menentukan KSP, tadi pengertian KSP adalah hasil kali kelarutan ion ya. Jadi pertama kita uraikan dulu secara ionik anak-anak. Jadi MgOH di sini ada Mg2+ sama 2OH-. Dari sini ada yang nggak paham atau ada yang ditanyakan baik online maupun offline? Ya. Jadi kalau itu tadi kan saya beri contohnya kan 2 atom A sama B. Sekarang ini 3 atom. Ya, 3 atom. Ada atom 1, 2 sama 3. Tetap penguraiannya itu kalau cuma 2 sampai 3 itu di antara 1 dan 2 gitu ya. Seperti itu. Maka di sini ada Mg sama OH-. Ya. Terus tadi saya menjelaskan sebelah kiri itu pasti positif. Nah, positif. Kok bisa jumlahnya 2? Maka kamu lihat OH-nya di sini jumlahnya 2 kan ya? Maka 2+. Seperti itu. Nah, ya, saya lanjutkan. Sekarang kita menentukan nilai KSP. Maka kita masukkan MgOH, saya tuliskan kembali persamaan reaksi kimianya. Nah, terus saya tuliskan di sini ada S, di sini ada S, di sini ada 2S. Kok bisa 2S? Karena di sini ada koefisien. Seperti itu. Ya.
Lanjut. Di sini ada Mg, sebenarnya 2 plusnya di atas ya. Mg 2 plus kali OH-. Rumusnya ini ya. Hasil kali ion-ion. Ustadz, kalau ion-ionnya ada 3 bagaimana? Nggak mungkin. Lah ionnya 3, sudah ada positif, negatif, terus yang 3-nya apa? Netral. Nggak mungkin ya. Jadi cuma 2 pastinya. Ion positif sama ion negatif. Ya. Lanjut. Maka Mg2 plus tadi ada nilainya itu adalah S. Maka kita turunkan S. Sedangkan OH- itu 2S karena di sini memiliki koefisien sebanyak 2, maka kita pangkatin 2. Seperti itu. Lanjut. Sehingga nilai KSP-nya itu 4S3. Seperti itu. Sekarang pertanyaan, jadi ada nanti di soal pilihan ganda itu cukup gini aja. Nggak usah ngitung pakai itu, nggak usah. Gitu. Namun kalau misalkan saya soalnya seperti ini. Jika nilai konsentrasi MgOH 0,1 M, saya tanya, 0,1 M ini S ini ya wis. 0,1 M itu kan molaritas. Tadi molaritas itu bisa disebut dengan apa? Kelarutan. Maka ini 0,1 M ini adalah S-nya. Gitu ya. Maka nilai KSP-nya berapa? Ya tinggal kamu masukin. KSP kan kamu sudah dapat 4S pangkat 3 ya. 0,1 kalau kita jadikan notasi ilmiah, maka di belakang koma ada berapa angka ini? 1, maka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Satunya ini dapat dari mana? Karena di sini jumlahnya 1. Tapi kalau misalkan di sini 0,2, maka 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu ya. Sekali lanjut. Nilai KSP. KSP-nya kita sudah mendapatkan 4S3. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Maka 4S-nya 1 kali 10 pangkat min 1 kali 3. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3. Selesai. Gitu. Ya. Cuma kimia menariknya, nggak mungkin kalian mendapatkan molaritas dengan langsung saya berikan seperti ini. Ya, bisa aja pakai saya kasih tahu mol sama volumenya. Misalkan molnya 0,1 mol, volumenya 200, maka kalian harus pakai rumus ini. M sama dengan mol per V, ya. Atau saya kasih tahu gram mr sama volumenya, maka kita bisa cari rumusnya pakai ini. Gram per mr kali 1000 per V. Mungkin saya juga bisa memberikan tekanan sama persennya. Maka bisa pakai rumus ini. M sama dengan 10 persen kali ya, persen kali P kali 10 per mr. Nah, ini ditambahin lagi. Gitu anak-anak. Cara pengerjaan dari KSP. Fakta menariknya, KSP ini adalah sudah ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi KSP ini sudah menjadi tetapan. Seperti itu. Biasanya yang dicari itu adalah konsentrasinya. Nah, misalkan KSP-nya ini 4 kali 10 pangkat min 3. Berapakah nilai S-nya? Seperti itu. Nah, kalau kalian yang offline, kalian cukup akar 3 gitu nggak masalah. Tapi kita coba latihan soal dulu untuk menentukan nilai KSP. Bisa kalian buka bukunya. Sudah dicatat belum? Catat dulu ya, sambil saya lihat. Yang offline, yang online bisa di screenshot Lena ya. Atau mau dicatat juga boleh. Nah, nanti saya waktu yang tinggal sedikit ini kita latihan mengerjakan soal. Coba kalian lihat anak-anak, semakin bening kan? Ya. Nah, karena pertama massa atau massa jenis dari tanah itu lebih besar. Ya. Masanya, ada masanya ya. Terus halaman
Wait. 3 kali 3, 9. 9 pangkat 3. Oke, yang online ada yang tanyakan. Yang lainnya yang offline? Si. Sebentar. Oke. Ini belum saya hapus. Coba kalian buka yang online juga. Bisa dibuka dulu, waktunya tinggal 10 menit. Takutnya nggak bisa latihan. Coba kalian buka halaman uji kompetensi 1 itu halaman berapa? 102. 102 ya, anak-anak dilihat 102. Seperti itu yang online. Uji kompetensi nomor 2. Uji kompetensi nomor 2 ya, coba dikerjakan. Ya, coba dikerjakan. Yang online juga dikerjakan, bisa kirim by WhatsApp. Ya, 2. Nomor 2. Hasil kali kelarutan, KSP-nya. Yang dicari adalah KSP-nya. Berapakah KSP dari FeOH 3 kali yang memiliki kelarutan maka dia memiliki nilai S-nya. Maka cara pengerjaannya gini anak-anak. Kalian tulis ini dulu, S-nya dulu. Uraikan secara ionik dulu. Terus kamu kasih S seperti ini. Urut seperti ini baru kalian bisa mencari KSP-nya ya. Jadi caranya pakai SS dulu, S-nya dimasukin dulu, nanti kan dapat 4S pangkat 3. Itu nanti nggak tahu berapa di situ, baru kamu masukin. Tuh. Apanya? Oh iya, saya belum 4S pangkat 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kan 4. 4S pangkat 2. Ini kan S pangkat 1 kan ya? Nah, S pangkat 1 ketemu sama 4S pangkat 2, maka jadinya 4S pangkat 3. Gitu. Apa? Yo, bisa dikerjakan, nanti saya cross check yang offline. Yang online bisa di by WhatsApp seperti itu.
Ustaz, saya enggak ada buku. Oh iya sih, enggak ada bukunya ya. Saya minta. Oh, kerjakan. Ayo, yang lain yang online juga bisa ngirim kalau sudah. Saya sudah bisa terhubung WhatsApp saya. Ya. Kalau misalkan bisa menjawab, saya tidak akan beri tugas. Terus saya minta tolong mungkin siapa ya? Deswita, kirimkan gambarnya di grup. Ya. Gambar soal, Ustadz. Ya, gambar soalnya. Oh ya, Ustadz. Oke. Sudah ada yang nemu? Oke, sebentar Jazuli. Tadi kok bisa 4S pangkat 3, itu dapatnya dari gini Jazuli. Diperhatikan anak-anak. Ini kan S 2S pangkat 2 ya. 2S pangkat 2 kalau kita jabarkan, maka kan ada 2 pangkat 2 sama S pangkat 2 ya. Maka 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 sama S pangkat 2. Nah, terus di sini kan kamu kalikan 4S pangkat 2 dikali dengan S pangkat 1. Nah, ingat eksponen ya. Karena ini apa ya namanya di matematika, intinya ini sama, maka ini ditambahkan 2 tambah 1 sama dengan 3, maka sama dengan 4S pangkat 3, seperti itu. Nah, sudah ada yang nemu? Ya? Yang lainnya coba cari. Itu kan ini kan yang diminta 10 pangkat min 17 ya. Nah, kalau 10 pangkat min 17 maka harus ada dikurangi ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian nggak usah sesuai di jawaban, nggak apa-apa. Yang penting proses. Saya pokoknya proses ya. Kalau iya makanya itu. Iya. Ya. Oke, ada yang belum paham, lupa gimana? Ayo, Iqbal, Irfan, ayo. Yang online, gimana? Online ada yang tanyakan? Ustadz, pakai caranya. Ustadz, pakai caranya. Iyalah. Masa ya langsung gitu? Pakai cara dong. Ustadz, itu yang nentuin SS-nya itu, Ustadz. Menentukan S, ininya tak? Kenapa? Iya, kok itu bisa S, terus 2S, Ya. pangkat 2. Perhatikan ya. Ini kok bisa 2S karena di sini koefisien OH-nya ada 2. Seperti itu, maka 2S. Terus, ingat, KSP itu adalah hasil konsentrasi ion-ion yang koefisiennya menjadi pangkat. Nah, Mg2+, ini kan kok
koefisiennya cuma 1 ya, maka S pangkat 1. Sedangkan OH- tadi kan 2S kan ya, 2S kan ya. Maka kamu tulis 2S, seperti itu. Terus kok bisa ada pangkat 2? Karena di sini koefisiennya 2. Seperti itu, Desvita. Ya. Terus kok bisa dapat 4S pangkat 3? Itu dari gini. 2S pangkat 2 kalau dijabarkan itu jadinya 2 pangkat 2 sama S pangkat 2 seperti itu. Ya, S pangkat 2. Coba Lutfi kerjakan yang bawahnya. Nomor 4. Nomor 3. Tapi kamu coba cari cukup S-nya saja. Ya, cari S-nya saja. Iya, memang mencari S sih. Jadi mencari S-nya. Oh, satuannya mintanya GR. Ini saya mintanya satuannya cukup molaritas saja. Ya. Nah, terus saya lanjutin. Di sini kan jadinya 4S pangkat 2 sama S pangkat 1. Maka, kan tadi kan sudah dijabarin 2 pangkat 2 sama S pangkat 2. Nah. Maka 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4. S pangkat 2 maka S pangkat 2. Terus kamu kalikan 4S pangkat 2 dikalikan dengan S pangkat 1, maka akan menjadi 4S pangkat 3. Terus konsentrasinya, di situ kan kalau di soal itu kan 3 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, satuan dari kelarutan itu bisa pakai mol per liter, gram per liter, ataupun pakai molaritas saya tulis seperti ini. Maka 3 kali 10 pangkat min 5 itu adalah nilai S-nya anak-anak. Seperti itu. Jadi tinggal kamu masukin saja. Nah, kamu masukin seperti ini tadi. KSP sama dengan 4S pangkat 3, maka 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 1 dikali 3. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan kembali. Karena nggak nutut ya, biar kalian nambah. B, yang mol elemen 1 itu maksudnya gini. Siapa? Jadi contoh, tadi kan satuannya S itu kan mol per liter gini kan. Nah, tapi karena ini per itu bisa dirubah menjadi mol L pangkat min 1 gitu. Ya, kayak eksponen. Eksponen kayak contohnya ini kan 1/2. Maka bisa kita rubah menjadi 2 pangkat min 1. Gitu. Nah. Memang kalau di kimia ini yang dibutuhkan itu eksponen, log, gitu. Nah, tapi log saya buat ringkes saja ya. Kalau saya harus menjelaskan secara matematis, saya nggak bisa. Misalnya, habis ini selesai. Habis ini siapa ya tadi ya? Apa? Kan aku nggak bisa pakai LC di sini. Dia pakai laptopku. Gitu ah. Kamu aja. Enggak. Satu soal ya, satu soal yang nomor 3. Terakhir. Cus ya. Cus itu maka kalau kita uraikan maka akan menjadi Cu plus S. Nah, terus ionnya ini berapa? Ini 2 plus sama 2 minus. Ya, atau 1 juga boleh. Seperti itu. Nah, maka di sini cus ini adalah S, di sini S, di sini S, ya kan? Maka nilai KSP-nya langsung 2S pangkat 2. Kalau nggak paham, saya tulis gini. Cu2 plus, terus di sini S2 min, di sini S, maka di sini akan menjadi 2S pangkat 2 kan ya? Sehingga KSP-nya di situ berapa? 6,4 kali 10 pangkat min berapa itu? Min 35 ya. Nah, atau kita rubah menjadi 64 kali 10 pangkat min 36. Terus ini 2S pangkat 2. Maka S pangkat 2 sama dengan
64 bagi 2 berapa? 32. Kok iso 2S? Satu saja, kebanyakan saya. Nah, kok iso 2? Nah, sorry anak-anak. Maka ini dikuadratin, dan pas kok elek mikirku. 64 kali 10 pangkat min 36, maka 8 dikali 10 pangkat 36 bagi 2? 18. Min 18. Nah, jadi ini aja jawabannya. Ini yang diminta kalau oh ya S doang. S saja. Itu kalau yang diminta adalah satuannya M atau mol per, yang diminta satuannya konsentrasi atau mol L-1 gitu ya. Mol per liter. Tapi yang di sini mintanya GL. Jadi kalau yang diminta GL maka bukan Astra ya, GL. Nah, jadi 8 kali 10 pangkat min 18 ini nanti kalian kalikan dengan MR gitu. Jadi saya langsung aja ya, karena waktu 1 jam ini nggak nutut. 8 kali 10 pangkat min 18 dikali MR-nya CUS. Jadi MR-nya CUS itu 95,5. Jadi hasilnya itu sama dengan 7,64 kali 10 pangkat min 16 GL. GL min 1. Gini ya. Maaf ya kalau keburu. Ini CUS ini MR-nya sama dengan 95,5. Oke. Enggak, sorry. Pelantikan. Pinjam remote buat pelantikan kamu. Oh, itu pelantikan. Siapa? Lena di screenshot Lena. Si Lena. Yes. Oh iya. Oh, itu tanah ini. Oke ya, sudah di screenshot Lena. Sudah. Oke, kita itu open cam.